dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Aku selalu menyukai hujan di bulan Juli. Udara lembab, langit kelabu, dan aroma tanah basah selalu membawa kenangan yang tak semestinya muncul. Duduk di teras rumahku yang luas, sendirian, dengan secangkir teh hangat di tangan kanan, dan tangan kiri memegang buku yang sudah kubaca berulang kali. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Setelah kepergian Bastian 2 tahun lalu, keheningan menjadi tamu, tetap yang tak pernah kuusir. Usiaku 46 tahun, dan orang-orang mungkin menyebutku beruntung hidup berkecukupan, memiliki bisnis butik yang stabil, dan tetap terawat. Tapi apa gunanya semua itu, ketika malam selalu terasa panjang, dan pagi terasa hampa? Hari itu, hujan turun lebih awal dari biasanya. Gerimis mengetuk-ngetuk atap, menimbulkan suara halus yang menenangkan. Saat aku memandangi halaman depan, sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Laki-laki itu turun, mengenakan jas hujan hitam, dan membawa sebuah map. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi caranya menatap rumah ini, seolah ia mengenalnya. Ada keraguan dalam langkahnya. Sebelum akhirnya, ia berlalu, menyeberang dan menghilang di tikungan. Aku tak tahu mengapa aku begitu memperhatikannya. Mungkin karena caranya berdiri, atau mungkin karena di matanya ada sesuatu yang familiar kesepian, yang ku tahu betul rasanya. Malamnya, aku duduk di kamar, membaca ulang pesen-pesen lama dari anakku yang kini tinggal di luar negeri. Aku undangan makan malam dari beberapa teman. Seperti biasa, aku lelah berpura-pura bahagia. Aku lebih memilih kesendirian yang jujur daripada kebersamaan yang kosong. Tapi wajah laki-laki asing itu muncul lagi di benakku. Garis rahangnya yang tegas, sorot matanya yang menyimpan cerita. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa terhubung. Bukan karena ketampanan atau penampilannya, tapi karena getar samar yang belum bisa kujelaskan. Dan entah bagaimana antuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ingin tahu. Siapa dia? Mengapa dia berhenti di depan rumahku? Dan mengapa aku merasa seperti sedang memulai sesuatu yang baru? Hujan terus turun hingga larut malam, membasahi seluruh halaman. Tapi di dalam dadaku, sesuatu justru mulai menghangat. Perlahan perasaan yang nyaris kulupakan selama bertahun-tahun. Mungkin, hanya mungkin, ada yang akan berubah setelah hari ini. Keesokan harinya, suara mesin rumput dari halaman rumah sebelah membangunkanku lebih pagi dari biasanya. Aku membuka tirai kamar dengan malas. Niatnya hanya untuk memastikan suara, berhenti. Tapi pandanganku justru menangkap sosok yang kemarin. Dia sedang menatap pot-pot kecil di teras rumah itu, rumah yang sudah hampir setahun kosong setelah pemiliknya pindah ke luar negeri. Kini, rumah itu terlihat lebih hidup, bahkan dalam diam. Lelaki itu, dengan kemeja abu-abu tergulung di siku, tampak tenggelam dalam aktivitasnya. Sekali dua kali ia menengadah ke arah langit, seperti menyapa awan yang masih menyisakan embun. Aku terdiam cukup lama. Ada sesuatu yang lembut, namun menarik dari caranya menyentuh tanaman. Tidak tergesa, tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Seolah setiap gerakan menyimpan makna, aku memutuskan untuk keluar. Bukan karena ingin menyapanya, setidaknya itu yang kuucapkan pada diriku sendiri. Aku hanya ingin memindahkan beberapa pot anggrek yang mulai kelebihan air. Tapi ketika aku membuka pagar kecil di sisi teras, suara langkahnya lebih dulu menghampiri. "Selamat pagi," katanya. Suaranya berat dan datar, tapi tidak dingin. Lebih kepada hati-hati. Aku menoleh, berusaha tidak terlalu menunjukkan keterkejutanku. "Pagi juga, kamu yang kemarin ya?" Di mobil hitam itu, dia mengangguk. Sedikit tersenyum. "Reza, saya baru pindah ke sini. Rumah sebelah tepatnya." "Ratna," jawabku singkat. Lalu menambahkan, "Selamat datang." Ada jeda sesaat. Ia menatapku seolah mencoba mengenal lebih dari sekadar nama. Tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Hanya menyapa, dan lalu berpamitan dengan sopan untuk kembali ke pekerjaannya. Aku kembali ke dalam rumah, dan entah mengapa, perasaan aneh itu muncul lagi. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku ingin tahu lebih, bukan semata karena ia lelaki, tapi karena aura di sekelilingnya seperti membawa bayangan masa lalu yang samar, tapi tidak asing.
Malam harinya, saat aku menyapu ruang tengah yang tak terlalu kotor, langkahku terhenti di jendela depan. Lampu rumah sebelah menyala lembut. Aku bisa melihat bayangannya melintas dari satu ruang ke ruang lain. Seorang lelaki, sendirian, dengan dunianya sendiri. Mungkin tak jauh beda denganku. Ponselku berdering pelan sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Maaf kalau tadi saya mengganggu. Saya cuma ingin bilang, teras rumahmu sangat asri. Ada sesuatu yang hangat dari suasananya, Aku terdiam, mataku terpaku pada huruf terakhir pesan itu. Reza. Ada yang bergerak pelan dalam dadaku, seperti daun yang disentuh angin malam. Bukan goncangan besar, bukan pula gemuruh, hanya gerakan kecil yang cukup untuk mengusik. Aku memandangi layar ponsel beberapa saat, lalu, tanpa berpikir panjang, jemariku menjawab, "Terima kasih." Saya juga merasa begitu, terutama saat hujan turun. Dan disitulah malam itu berakhir. Biasa, tapi tidak sesederhana yang terlihat. Langit sore itu tampak muram, seperti hatiku yang sulit kuterjemahkan. Sejak pesan singkat itu datang beberapa hari lalu, aku duduk di kursi tua, bawah pohon mangga, menyeruput teh jahe yang mulai mendingin, sambil memandangi halaman yang ditingkahi suara daun kering dan angin yang berisik. Sejak pesan pertamanya, Reza tak lagi muncul secara tiba-tiba, tapi ada caranya menjaga jarak yang justru terasa akrab. Kadang-kadang ia membalas dengan 1-2 kalimat yang tak penting, seperti, "Hari ini kamu lupa menyiram anggrek yang ujungnya kering," atau "Terasmu lebih harum saat sore. Kamu pakai minyak kayu putih." Ya, dan hari ini, ia datang saat hujan mulai turun, tanpa suara. Ia berdiri di pagar kecil yang membatasi rumah kami, menatapku di balik rinai. Jas hujannya separuh terbuka, rambutnya sedikit basah, dan mata itu seperti menyimpan situs sisa cerita yang tak pernah diucapkan. Aku lupa bilang, "Anggrekmu berbunga tadi pagi," katanya sambil menunjuk pot kecil di dekatku. Aku tersenyum. Aku juga baru sadar, mungkin karena ada yang memperhatikannya diam-diam. Hujan makin deras, dan tanpa oba-oba, Reza masuk ke halaman rumahku. Tanpa bertanya, tanpa ragu, ia berdiri tepat di depan teras, memandangku, lalu menengadah. Hujan jatuh di wajahnya, membasahi leher dan kemejanya yang tipis. "Aku benci hujan," katanya. Suaranya berat, tapi kali ini Rezanya beda. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, tapi panas menjalari dadaku. Seolah sesuatu yang lama terkunci, mulai mengetuk dari dalam. "Masuklah, nanti kamu sakit," kataku akhirnya, pelan. Dia naik 2 anak tangga, lalu duduk di sisi kursi. Panjang, tak begitu dekat, tapi tak juga jauh. Calm me down. Hujan menjadi musik latar yang sempurna menenggelamkan jarak, menciptakan ruang tak kasat mata. Sejak istriku meninggal 3 tahun lalu, aku tak pernah merasa rumah manapun layak untuk dihuni. Sampai aku lihat rumah ini. Dan kamu, aku, menoleh. Perlahan, napasku tercekat. "Aku juga kehilangan," kataku lirih. "Bertahun-tahun jadi rumah untuk seseorang yang bahkan tak pernah pulang." Pandangan kami bertemu. Tak ada janji, tak ada permintaan, hanya 2 hati yang saling mengakui kelelahan masing-masing. Dan entah bagaimana, aku tak sadar kapan aku mulai condong ke arahnya, atau kapan hujan berhenti di luar, tapi suara detaknya bergema begitu nyata di dekatku. Hangat, nyaman, bahaya, yang justru membuatku merasa aman. Malam itu, bukan hanya hujan yang jatuh. Ada sesuatu dalam diriku yang ikut luruh perlahan, tanpa suara, di teras rumah yang tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk menampung rahasia 2 orang dewasa yang nyaris kehilangan arah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara ayam atau aroma kopi, tapi karena keheningan yang menggantung terlalu lama di udara. Hening yang membawa kembali kilasan malam sebelumnya tentang hujan, tentang Reza, tentang tatapan yang terlalu jujur untuk dibiarkan begitu saja. Aku tak tahu harus menyebut kejadian itu sebagai apa, tapi yang jelas, sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam caraku menatap jendela yang menghadap ke rumahnya, tapi juga dalam caraku mendengar detak jam dan merasakan desir angin di leherku yang kosong. Aku berjalan pelan menuju jendela dapur.
Tempat biasa aku memandangi pohon mangga, dan di seberang sana Reza, berdiri di balik tirai, setengah terbuka. Ia tak tersenyum, tak juga menyapa, tapi kehadirannya cukup untuk mengacaukan sarapan yang belum sempat kupersiapkan. Aku menolakkan, memanaskan air, tapi mataku masih tertuju pada bayangannya yang tak bergerak. Apakah dia juga merasakan keganjilan ini? Atau justru semua hanya berlebihan dari pihakku? Saat itulah ponselku berbunyi, sebuah pesan singkat darinya. Aku akan ke kebun belakang sebentar. Mau ikut? 3 kata terakhir membuatku diam. Aku mengetik balasan, tapi menghapusnya, mengetik lagi, lalu membiarkannya kosong. Pada akhirnya, aku hanya mengambil kardigan tipis dan melangkah keluar tanpa mengabari siapapun. Kebun itu tak jauh, hanya dipisahkan oleh 2 pohon pisang dan sebuah pagar bambu kecil yang sudah mulai lapuk. Di sanalah Reza berdiri dengan keranjang anyaman di tangan, memetik daun jeruk purut yang rimbun di sudut belakang. Buat apa? Tanyaku sambil menghampiri, menjaga jarak cukup aman. Buat sambal, aku mau masak siang nanti, jawabnya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Hanya itu, tapi degup di dadaku berlari jauh lebih cepat daripada langkah kakiku. Reza lalu membalikkan badan, menatapku sambil menyodorkan selembar daun jeruk yang baru dipetik. Aku pikir, setelah kemarin, kamu tak akan keluar rumah hari ini. Aku menatapnya. Kalau aku bilang, semalaman aku justru menunggu kamu muncul di jendela, kamu akan percaya? Ia tertawa kecil, seperti menahan sesuatu. Lalu ia mendekat cukup untuk membuat jarak kami seperti helai daun yang dihempas angin. Tapi lagi-lagi, ia tidak menyentuh. Tak ada yang dilampaui, hanya diam yang dibiarkan bicara. Kalau begitu, katanya lirih, maukah kamu makan siang bersamaku hari ini? Aku tak langsung menjawab, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang sudah lebih dulu mengiyakan di balik daun-daun yang bergoyang pelan. Aku tahu, ini baru awal dari sesuatu yang tak akan bisa dikembalikan lagi. Sesuatu yang samar, tapi nyata. Sesuatu yang selama ini hanya bisa kulihat dari jendela sebelah. Dapur rumah Reza sederhana, tapi hangat. Langit-langitnya tinggi, jendelanya lebar, dan cahaya pagi menyusup pelan lewat sela-sela tirai kain putih yang menggantung malas. Di sudut, ada rak kayu tua dengan bumbu-bumbu yang tertata rapi. Aroma bawang yang baru ditumis menyambutku. Dan untuk sejenak, aku merasa seperti kembali ke masa lalu, masa di mana memasak adalah bahasa cinta paling jujur yang bisa kubaca. Reza menyibukkan diri di depan kompor. Ia seperti lupa bahwa ada aku di sini. Atau mungkin justru terlalu sadar. Bahunya sesekali menegang, tangannya bergerak dengan ritme yang nyaris gugup. Aku gak biasa masak untuk orang lain, katanya, seolah menebak isi kepalaku. Aku juga gak biasa duduk di dapur orang lain, apalagi di hari kerja, jawabku, berusaha terdengar ringan. Ia menoleh cepat, lalu tersenyum. Hari ini, pengecualian. Aku membalas senyum itu, lalu memandangi meja makan kecil yang hanya diisi 2 kursi, dan gelas bening yang sudah diisi air putih dingin. Tak ada lilin, tak ada serbet mahal, tapi anehnya semuanya terasa terlalu pribadi. Seolah-olah ini bukan makan siang biasa, melainkan pertemuan 2 bagian dari diriku yang selama ini terpisah. Aku yang mandiri, dan aku yang diam-diam lelah. Ketika akhirnya kami duduk, sunyi kembali merebut kendali. Hanya terdengar suara sendok menyentuh piring, dan sesekali napas Reza yang berat. Seolah ia sedang menakar kalimat demi kalimat di kepalanya. Kamu tinggal sendiri di rumah itu berapa lama? Tanyanya tiba-tiba. 5 tahun. Sejak suamiku meninggal. Ia mengangguk pelan, tidak dengan simpati, tapi dengan pengertian yang lain. Pengertian dari seseorang yang mungkin juga memikul kehilangan dengan cara yang sunyi. 5 tahun waktu yang lama, katanya. Apa kamu gak merasa bosan? Aku meletakkan sendok, lalu menatapnya. Yang membunuh bukan bosannya, tapi sepinya. Dan untuk pertama kalinya, Reza menatapku lama. Tidak berani, tapi juga tidak ragu. Seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini dicari dan merasa bersalah karena senang menemukannya.
setelah makan siang selesai. Aku menawarkan diri mencuci piring. Ia sempat menolak, tapi akhirnya membiarkanku berdiri di depan bak cuci sambil menggulung lengan baju. Tangan kami bersentuhan sekali saat aku mengambil piring dari tangannya. Dan detik itu terasa lebih lama dari biasanya. "Terima kasih," ucapnya pelan dari belakangku. Aku tak menoleh, tapi senyum kecil sudah terbentuk di bibirku. Dan saat suara air dari keran menyatu dengan suara piring yang beradu pelan, aku tahu suara-suara kecil seperti inilah yang paling berbahaya. Karena dari sinilah cinta seringkali mulai tumbuh. Aku duduk di teras rumah, masih dengan aroma sabun cuci piring yang samar menempel di ujung jemariku. Angin sore membawa suara anak-anak kecil bermain di kejauhan, dan sinar matahari yang mulai lelah menyusup dari sela dedaunan. Biasanya, sore begini terasa begitu hampa. Tapi hari ini, tidak. Reza duduk tak jauh dariku. Ia membawa 2 gelas air putih dan 1 toples kecil berisi kacang goreng. Aku menahan senyum. Tidak pernah kubayangkan duduk berdua dengan seorang pria yang bahkan baru beberapa kali kutemui bisa terasa setenang ini. "Kamu suka sore?" tanyanya, memecah keheningan. "Suka, saat sepi nggak terlalu menyakitkan?" Ia tertawa pelan, tawa yang tak keras, tapi terasa tulus. Suaranya rendah, membuat udara di antara kami ikut merapat. Aku selalu merasa sore itu seperti peralihan. Waktu paling jujur, lanjutnya. Karena di sini, kita nggak bisa lagi pura-pura kuat. Hari sudah terlalu lelah untuk basa-basi. Aku menatapnya, lama. Rasanya aku sedang melihat seseorang yang selama ini berdiri di antara mimpi dan kenyataan. Reza bukan lelaki yang suka bicara panjang lebar, tapi justru dari jeda-jedanya, aku belajar mengenal keheningan yang lebih bermakna. "Kamu begini sama semua perempuan?" tanyaku setengah menggoda. Ia mengangkat alis. "Maksudmu?" "Tenang, hati-hati. Tapi sekali bicara, bikin orang mikir." Ia terkekeh. "Gak semua orang bisa diajak duduk sore begini. Kamu mungkin salah satu yang pertama." Aku menunduk sedikit, menyembunyikan rona yang tak semestinya muncul di usia 4 puluh 6. Tapi hati, sekuat apapun dikuat-kuatkan, akan tetap lemah kalau disentuh pada bagian yang paling sunyi. Tanpa sadar, kami terdiam. Tapi tidak kaku, justru nyaman. Tanganku menyentuh gelas, tapi mataku tidak lepas dari senja yang perlahan turun. Dan dalam benakku, aku sadar aku sedang berjalan menuju sesuatu yang tak kujelaskan dan tak berani kutolak. Reza berdiri, lalu berjalan ke halaman. Ia mengambil daun mangga yang jatuh di bangku batu, lalu memungut satu persatu kacang yang jatuh saat ia tergelincir sadi. Ada yang lucu dari caranya menjaga ketenangan, seolah-olah ia takut mengganggu harmoni yang pelan-pelan terbangun di antara kami. Saat ia kembali duduk, kami tak berkata apa-apa, tapi pandangan kami bertemu. Tidak lama, tapi cukup untuk menyampaikan hal-hal yang tak bisa diucapkan. Dan di detik itu, aku sadar soreku hari ini bukan sekadar peralihan tapi asal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum bernama, tapi telah berani hadir tanpa permisi. Beberapa hari berlalu sejak sore itu, dan anehnya, aku mulai menunggu bukan hanya suara motornya yang berhenti di depan pagar, tapi juga perkikopan-perkikopan kecil yang tak pernah terasa sepele. Reza bukan lelaki yang datang setiap hari, tapi saat ia hadir, rumah ini terasa lebih hidup. Hari itu, ia datang lebih pagi, sekitar jam 10. Saat matahari belum terlalu garang, ia membawa sekarung pupuk kompos dan beberapa pot kecil berisi bibit bunga. Aku terkekeh dalam hati. Tak percaya, pria berusia 45 tahun bisa setelaten itu menyiapkan kejutan remeh untuk halaman belakangku yang gersang. "Kamu bilang mau tanam bunga kan?" katanya sambil menurunkan pot dari jok motornya. Katanya, halaman belakang ini terlalu kosong. Aku hanya bisa mengangguk dan membukakan pagar. Tapi sesuatu dalam dadaku mulai tak biasa. Perhatian-perhatian kecil semacam ini rasanya lebih menyesakkan daripada pengabaian. Kami menghabiskan 2 jam di belakang rumah. Tangannya kotor oleh tanah. Begitu juga denganku. Tapi tak ada dari kami yang peduli. Yang membuat waktu terasa berhenti bukan tanah yang kami gali, melainkan percakapan yang perlahan membongkar sesuatu dari dalam diri masing-masing. "Aku dulu tinggal di rumah seperti ini," katanya pelan. "Gerbang tua, halaman luas,
dan suara angin yang tak pernah diam. Aku menoleh padanya. "Kamu kangen?" Ia mengangguk, tapi wajahnya tak menunjukkan rindu, justru seperti menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Rumah itu penuh kenangan, tapi bukan semuanya manis. Ada yang pahit, dan aku pikir aku sudah selesai dengan semua itu. Sampai aku berdiri di halaman rumahmu, aku terdiam. Kata-katanya bukan sekadar nostalgia. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi seperti sengaja ditahan. Aku kehilangan anak perempuanku di rumah itu. Lanjutnya, suaranya menurun, hampir seperti bisikan. Deg, rasanya seperti ada yang menarik. Nafasku dalam-dalam, lalu tak memberinya kembali. Aku tak tahu harus berkata apa. Usianya 11. Waktu itu, leukemia. Dan setelah itu, istriku juga pergi. Dengan caranya sendiri, aku tak berani menatapnya. Tapi hatiku terasa penuh. Bukan karena kasihan tapi karena tiba-tiba saja aku merasa menjadi saksi dari sesuatu yang sangat rapuh dan sangat jujur. "Maaf," kataku akhirnya. Itu satu-satunya kata yang terasa pantas keluar dari mulutku. "Tidak perlu." Aku sudah lama tidak merasa tenang menceritakan ini ke siapapun. Kami kembali menanam bibit, tapi kini ada yang berbeda. Ada yang telah dibuka, dan entah mengapa aku tahu, luka seperti itu tak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Hanya bisa didekap oleh kehadiran yang tak pergi. Dan di saat kami berdiri memandangi tanah yang telah tertutup kembali, mata kami bertemu. Tak ada pelukan, tak ada genggaman. Tapi aku tahu, sore itu ada gerbang yang dibuka kembali, bukan gerbang rumah, tapi gerbang perasaannya. Dan entah sejak kapan, aku berdiri tepat di dalamnya. Aku pikir aku tahu betul apa itu kesepian. Setelah ditinggal suami 5 tahun lalu, aku hidup dalam keheningan yang kupelihara sendiri. Tapi ternyata kesepian rasa jauh lebih sunyi. Semenjak sore itu di halaman belakang, caraku memandangnya berubah. Bukan lagi sekadar tetangga baru yang sopan dan perhatian, tapi seseorang yang membawa serpih-serpih luka, seperti aku. Dan anehnya, sejak kami saling berbagi kesedihan, semuanya justru terasa lebih hidup. Pagi ini, saat aku membuka pintu dapur, aroma tanah yang masih basah menyambutku. Bercampur wangi samar dari kayu tua yang lembab. Angin meniupkan sisa hujan semalam lewat kisi-kisi jendela, dan aku mendapati diriku memikirkan Reza lagi. Tepat pukul 9, suara motornya terdengar. Kali ini tanpa membawa pot atau pupuk, hanya dia, dengan kemeja lengan panjang yang digulung setengah lengan, dan wajah yang lebih tenang dari biasanya. "Ada waktu?" tanyanya, menatapku dengan mata yang tak lagi diselimuti kabut. Aku mengangguk, walau belum tahu apa yang akan terjadi. Kami berjalan ke bangunan kecil di belakang rumah yang dulu sempat menjadi gudang alat seni almarhum suamiku. Sudah lama tak kugunakan, tapi Reza tampaknya penasaran. "Aku suka bau tempat ini," katanya, berdiri di tengah ruangan sempit yang penuh debu. Kayunya menyimpan kenangan. "Kamu pernah melukis di sini?" Aku tersenyum samar. "Bukan aku, suamiku dulu. Tapi setelah dia pergi, aku tak sanggup masuk ke sini lagi." Ia memutar tubuh, mengamati lukisan setengah jadi di sudut ruangan. Corazon warna yang kusam, berdebu, tapi tetap menyimpan cerita. "Apa kamu marah kalau aku bersihkan tempat ini? Kita jadikan ruang kerja atau ruang cerita," katanya, menoleh. Aku tercekat. "Kenapa kamu melakukan semua ini, Reza?" Ia menatapku lama, lalu suaranya turun, seakan menyingkap hal yang tak mudah baginya. "Karena untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku ingin bertahan di satu tempat. Dan kamu membuat tempat ini terasa seperti rumah." Kata-katanya mengguncangku, bukan karena ia terlalu berani, tapi karena aku merasakannya juga. Pelan-pelan, tempat ini tak lagi dipenuhi kenangan tentang kepergian, tapi tentang kemungkinan untuk bertahan. Aku berjalan mendekat, berdiri di sisinya. Sunyi mengisi celah di antara kami, tapi bukan sunyi yang dingin ini. Sunyi yang penuh gema, yang berkata lebih banyak dari kata-kata. Ia tidak menyentuhku, aku pun tidak bergerak mendekat, tapi jarak kami terasa seperti ruang yang sempit dan padat. Cukup padat untuk menampung satu bisikan lirih dalam hati. "Aku tak lagi takut jatuh jika itu bersamamu,"
Dan saat kami melangkah keluar dari ruangan itu, pintu kayu tua tertutup pelan di belakang kami, seolah mengunci masa lalu dan membuka lembaran baru yang belum tahu akan dibaca sampai halaman berapa. Sore itu turun perlahan, seperti selimut tipis yang menenangkan. Matahari tergelincir di balik pohon mangga, meninggalkan sisa cahaya keemasan yang menyusup lewat kisi jendela. Aku baru saja selesai menyeduh teh ketika Reza mengetuk pintu belakang pintu, yang kini seolah menjadi jalur sunyi kami. Hanya kami yang tahu kapan dan mengapa terbuka. "Kamu sendirian?" tanyanya pelan. Begitu masuk, suaranya lebih berat dari biasanya, nyaris seperti bisikan yang ragu. Aku mengangguk. Rumah ini memang selalu sendiri, Reza. Ia tersenyum samar. Ada lelah di wajahnya, tapi juga semacam kelegaan. Ia duduk di bangku kayu dekat jendela, tempat biasa almarhum suamiku merenung. Kini, tempat itu menjadi milik Reza setidaknya. "Di sore-sore seperti ini, kadang aku takut," katanya tiba-tiba. "Takut kalau semuanya cuma mimpi. Kalau kamu cuma persinggahan yang tak sengaja ku jelajahi." Aku meletakkan cangkirku. Jantungku berdetak lebih cepat. "Dan kalau ini mimpi, kamu mau bangun?" Reza menatapku dalam. Tidak, satu kata itu cukup untuk meruntuhkan jarak yang selama ini kami jaga. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Tapi energi di antara kami, seperti kabut yang tiba-tiba berubah menjadi badai senyap, mengalir deras tapi tak terlihat, menekan dada dengan debar yang tak mampu dijelaskan. Aku berdiri, melangkah ke arahnya. Suara langkahku seperti detak waktu yang memudar. Ia tetap duduk, namun matanya tak berpaling dariku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya, bahkan sebelum benar-benar dekat. "Kadang," bisikku, "kita tidak butuh alasan untuk bertahan. Cukup karena kita lelah merasa hilang." Reza berdiri pelan. Kami diam, dan dalam diam itu, sesuatu tumbuh tak lagi bisa dicegah, tak bisa dihentikan. Malam itu, kami tidak sendirian lagi. Dan saat fajar menyusup dari balik jendela, aku terbangun dengan kepala di bahu Reza. Jantungku berdetak pelan dalam irama yang belum pernah ku tahu sebelumnya. Irama milik dua jiwa yang akhirnya berhenti bersembunyi di luar sana. Dunia tetap sama, tapi di dalam sini ada sesuatu yang berubah, yang mungkin rapuh, tapi sungguh nyata. Pagi itu terlalu sunyi, bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menyisakan kekosongan. Reza sudah pergi sejak fajar, hanya meninggalkan lipatan selimut dan aroma samar tubuhnya di bantal. Tak ada catatan, tak ada pesan, hanya jejak langkah di lantai kayu yang perlahan memudar di telan hari. Aku duduk di dapur, menatap uap dari cangkir teh yang tak kunikmati. Ada sesuatu yang menyesak, perasaan yang tak mampu kutemukan namanya. Aneh, bukankah tadi malam aku merasa begitu penuh? Tapi pagi ini, aku merasa sebaliknya kosong. Sore itu, Reza tak datang seperti biasa. Bahkan malamnya pun tidak. Dawn Islam harinya juga tidak. 3 hari berturut-turut, bangku di bawah pohon mangga itu dibiarkan berdebu. Teleponku tetap sunyi, dan jemariku terlalu gengsi untuk mengetik pesan lebih dulu. Hari keempat, aku duduk di kursi itu sendirian. Angin sore mengacak rambutku, dan daun-daun mangga jatuh perlahan, seperti serpihan rasa yang gugur tanpa sempat dipetik. Aku mulai menanyakan banyak hal. Apakah semua yang terjadi di antara kami hanya jeda, sebuah kelalaian yang terlalu dalam untuk disebut cinta? Atau aku yang terlalu percaya? Di hari kelima, aku melihatnya dari jauh berdiri di pelataran toko bangunan, wajahnya menegang. Di sampingnya, ada seorang perempuan, bukan cantik, bukan juga anggun, tapi perempuan itu menggandeng lengannya, seolah telah lama akrab dengan tempat itu. Mataku membeku. Aku tidak mendekat. Aku tidak bertanya, tapi rasanya seperti ada cabang pohon patah di dalam dadaku. Malamnya, dia datang. Aku sedang menyapu halaman ketika suara sepatunya menginjak kerikil. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu itu dia. "Boleh kita bicara?" Aku menahan napas. "Bicaralah." Reza berdiri beberapa meter di belakangku. "Maaf,
Aku tak memberi kabar. Ada hal yang harus kuselesaikan. Aku menunduk. Dengan perempuan itu. Hening. Dia masa lalu. Ucapnya akhirnya. Dan aku salah langkah. Aku mengangguk. Rasanya seperti mengangguk pada pukulan. Aku tak butuh penjelasan panjang, Reza. Hanya kejujuran. Itu saja. Kejujuran kadang menyakitkan, dan ketidakjujuran membusuk perlahan. Kami terdiam. Udara di antara kami menggumpal seperti hujan yang tak turun. Aku tak pergi karena menyesal. Hanya bingung. Tak terbiat dengan rasa yang kamu beri. Aku takut menjatuhkanmu dalam rusak yang kupunya. Aku menelan perih di tenggorokan. Terlambat, Reza. Aku sudah jatuh. Dan seperti itu, kami kembali jadi dua orang asing yang saling kenal terlalu jauh. Malam itu, bangku di bawah pohon mangga tetap kosong. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak lagi menunggunya. Mungkin aku mulai belajar bahwa tak semua perasaan harus terus diperjuangkan. Kadang, kita hanya perlu menaruhnya dan membiarkannya diam di tempat yang sunyi. Pagi itu, hujan turun seperti ingin membasuh semua yang tak sempat kukatakan semalam. Daun-daun mangga bergetar pelan, meneteskan sisa gerimis yang malas pergi. Aku belum sepenuhnya bangun ketika suara tukang pos mengetuk pagar rumahku. Amplop coklat lusuh itu tergeletak di ambang pintu, tanpa nama pengirim. Tak ada stempel resmi, hanya tulisan tangannya yang kukenal betul. Huruf-huruf miring, yang rapi, tapi canggung. Seperti pemiliknya selalu ragu pada kata yang ia tulis. Aku membawanya ke meja makan, membukanya dengan hati-hati, seolah isinya bisa meledakkan kembali luka yang belum kering sepenuhnya. Isi surat itu hanya satu halaman. Maaf untuk diamku yang panjang. Maaf untuk kehadiranku yang setengah. Dan maaf karena aku terlalu lama berdiri di pintu, takut melangkah masuk ke dunia yang kamu buka untukku. Aku bukan orang baik. Bahkan, mungkin bukan orang yang tepat. Tapi sejak bertemu kamu, aku ingin belajar jadi keduanya. Bukan untukmu, tapi karena kamu membuatku ingin berubah. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, setiap detik bersamamu terasa seperti pulang ke rumah yang tak pernah kupunya. Tak ada nama, tak ada penutup, hanya jeda yang panjang, seolah ia menulis surat itu sambil menahan napas dan mungkin menangis. Aku mengusap sudut mataku. Tidak tahu sejak kapan penglihatan ini mulai buram. Aku mencoba marah, tapi surat itu terlalu jujur, terlalu telanjang, seperti dirinya yang selalu mencoba terlihat kuat, padahal isi dirinya serpihan-serpihan rapuh yang disatukan oleh luka masa lalu. Malamnya, aku duduk sendiri di bawah pohon mangga. Surat itu kuselipkan dalam buku catatan lamaku, tidak untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Karena aku tahu, kata-kata yang ditulis dengan air mata tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya bersembunyi di balik detak jantung yang paling pelan. Aku tidak tahu apakah Reza akan kembali, dan aku tidak lagi bertanya. Kadang, bukan tentang siapa yang kembali atau pergi, tapi tentang siapa yang meninggalkan jejak paling dalam, yang bahkan hujan deras pun tak bisa menghapusnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena Reza, tapi karena aku akhirnya bisa menerima luka sebagai bagian dari cinta itu sendiri. Pagi itu tak biasa. Udara masih lembab sisa hujan semalam, tapi langit memerah lembut di ufuk timur. Aku baru saja selesai menyiram bangga bunga di taman depan saat ku dengar suara langkah mendekat ke gerbang rumahku. Langkah berat, tapi tertata rapi, seolah pemiliknya sedang memantapkan hati. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri. Reza. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan wajahnya menyimpan kelelahan yang tak bisa ditutupi, bahkan oleh senyuman canggung yang dia lemparkan padaku pagi itu. Boleh aku masuk? Aku hanya membuka pagar. Tak satu kata pun keluar dari mulutku. Bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak yang ingin kukatakan. Dan semuanya terasa lumpuh begitu aku melihat wajahnya lagi. Ia duduk di kursi, di bawah pohon mangga, kursi yang selama ini hanya kududuki sendiri. Terima kasih sudah membaca surat itu, katanya akhirnya. Aku menatapnya lama.
Aku tak tahu harus menjawab apa. Tak perlu. Jawabnya cepat. Aku datang bukan untuk meminta jawaban. Aku hanya ingin menepati janji. Aku mengernyit. Janji? Untuk tidak lagi berdiri di luar pagar. Sejenak, hening mengisi di antara kami. Tapi ini bukan hening yang menyakitkan. Justru hening yang membuatku sadar betapa dalam jarak bisa mengajar manusia untuk tumbuh. Aku minta izin mulai dari awal. Kalau kamu izinkan, katanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya berdiri dan menyeduh 2 gelas teh di dapur. Saat aku kembali, dia masih duduk di sana, menatap tanah yang basah oleh embun. Kuposisikan 1 gelas teh di hadapannya. Hangat, seperti niat yang tak terburu-buru, seperti maaf yang tidak dipaksakan. Dan untuk pertama kalinya, aku duduk di sampingnya. Bukan sebagai perempuan yang menunggu, tapi sebagai perempuan yang memberi ruang untuk dirinya dan untukku sendiri. Tak ada janji di antara kami pagi itu. Tak ada rencana besar. Hanya 2 manusia dewasa yang duduk bersebelahan, mencoba menata ulang puing-puing yang dulu pernah mereka acuhkan. Dan saat Reza menoleh, menatapku sejenak sebelum kembali menunduk, aku tahu langkah kecilnya pagi ini adalah awal dari sesuatu yang belum bernama. Malam turun dengan sunyi yang menggantung. Hujan tak turun, tapi aroma tanah basah masih menguar dari taman depan. Aku baru saja mematikan lampu ruang tamu dan melangkah ke kamar ketika suara itu terdengar ketukan di pintu depan. Helen ragu, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Jam di dinding menunjukkan jam 22:15. Siapa yang datang malam begini? Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri Reza. Tampak tak seperti pagi tadi. Kali ini, wajahnya gelap bukan karena cahaya, tapi karena sesuatu yang jelas mengusiknya. Matanya menyiratkan lelah, tapi juga genting. Aku nggak tahu harus kemana. Suaranya serak. Aku hanya bergeser memberi jalan. Ia melangkah masuk tanpa suara, lalu duduk di ujung sofa, seolah takut merusak keheningan rumahku. Dan mungkin hatiku juga. Ada yang mengejarmu? Tanyaku setengah bercanda, mencoba meredakan suasana. Tapi dia tak tertawa. Dulu aku pernah buat kesalahan, katanya tiba-tiba. Seseorang yang dulu kutinggalkan, sekarang datang dengan luka yang belum sembuh, dan ingin menularkannya padaku. Aku menatapnya lama. Dia mantanmu? Bukan, katanya cepat. Tapi seseorang yang pernah bergantung padaku terlalu lama, sampai akhirnya jadi semacam kutukan. Dan malam ini, dia datang, meneror dengan cerita-cerita masa lalu yang tak pernah benar. Aku tahu, dia tidak bicara soal kekerasan. Tapi ada luka yang tak terlihat dalam ucapannya. Luka yang bukan di tubuh, tapi di kepala dan di dada. Kenapa kesini? Dia menolak. Karena kamu satu-satunya yang bisa bikin aku merasa bukan orang jahat. Aku diam, karena di dalam diriku sendiri, aku juga sering bertanya apakah aku perempuan baik, atau hanya seseorang yang kesepian dan terlalu nyaman. Dalam pengulangan, aku duduk di lantai, tepat di hadapannya, menatapnya dari bawah. Bukan karena merendahkan, tapi agar dia tahu aku tidak menghakimi. Mau aku dengarkan semuanya malam ini? Atau kamu hanya butuh diam? Dia menarik napas panjang. Diam saja cukup, dan di sanalah kami, 2 manusia dewasa, duduk tanpa bicara, hanya mendengar detak waktu yang pelan tapi pasti, mengurai simpul di dalam dada masing-masing. Tak ada pelukan, tak ada janji, tapi karena terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah penyelesaian, tapi seseorang yang cukup sabar untuk menemani ketika dunia terasa menyesakkan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya, padahal semalam hampir tidak tidur. Reza masih terlelap di sofa ruang tamu. Tubuhnya menyamping dengan selimut tipis yang kuberikan malam tadi. Ada kedamaian di wajahnya yang tertidur, dan entah kenapa, melihatnya begitu membuat dadaku terasa penuh. Tapi bukan sesak, lebih seperti hangat yang pelen-pelen mengisi ruang kosong. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menumis bawang merah serta cabai. Aroma harum cepat memenuhi ruangan. Masakan sederhana nasi goreng, telur mata sapi, dan teh panas. Tapi entah kenapa, pagi ini aku ingin semuanya terasa istimewa. Saat aku menyusun 2 piring di meja makan, Reza muncul di ambang pintu. Rambutnya agak kekoken,
Matanya masih menyisakan kantuk. "Kamu masak?" tanyanya sambil mengusap tengkuk lehernya. Aku menoleh dengan senyum kecil. "Tentu saja. Masa aku biarkan kamu pulang dengan perut kosong?" Dia terkekeh pelan, lalu duduk. Tatapannya mengamati setiap gerakanku, seolah ingin menghafal semua detil kecil tentangku pagi itu. Dan aku membiarkannya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa dilihat bukan karena statusku, bukan karena hartaku, tapi karena aku adalah aku. Kami makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung melainkan tenang. Kadang, pandangan kami bertemu, lalu teralihkan kembali ke piring masing-masing. Tapi ada sesuatu yang tumbuh dari kebersamaan ini. Sesuatu yang tak butuh banyak kata untuk dipahami. "Terima kasih," katanya tiba-tiba, meletakkan sendok di piring kosongnya. "Untuk sarapan yang sederhana, untuk tempat yang hangat, dan untuk kamu." Dadaku menselus. Aku tidak menjawab, hanya menatap teh yang mulai mendingin di cangkir. Tapi dalam diamku, aku tahu, kata-katanya barusan sudah menjatuhkan satu demi satu dinding yang selama ini kupelihara. Lalu dia bangkit, berjalan mendekat, dan berdiri tepat di belakangku. Tak ada sentuhan, tak ada gerakan yang membuat degup jantung melesat liar, tapi kehadirannya bikin cuito rasa hangat, dekat, penuh. "Aku harus pergi," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Namun sebelum melangkah pergi, dia menatapku sekali lagi, dalam. Dan kali ini aku tahu, bukan hanya dia yang sedang belajar merasa aman. Mungkin pagi itu bukan tentang nasi goreng, tapi tentang rasa yang mulai menetap dalam, tenang, dan diam-diam tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Hujan turun tanpa jeda sejak sore tadi. Gemericiknya membasuh jendela seperti irama lembut yang menyayat perlahan. Aku duduk sendirian di ruang baca, mengenakan kaos tipis dan celana katun yang nyaman. Rambutku basah karena sempat keluar menutup jendela loteng. Hangat tubuhku masih belum kembali. Lalu suara itu datang. 3 ketukan halus di pintu depan. Aku tahu itu dia, bahkan sebelum membukanya. Reza berdiri di ambang pintu dengan jaket basah. Rambutnya lepek, menempel di dahi. Tapi matanya, tatapannya seperti badai yang selama ini ia tahan di dalam. Tanpa kata, aku membiarkannya masuk. Jantungku berdetak tak karuan. Sesuatu terasa akan berubah malam ini dan tak bisa dicegah. Listrik mati di rumah. Aku enggak tahu kenapa kaki ini malah bawa aku ke sini, katanya dengan senyum tipis, mencoba menyembunyikan gemuruh dalam dirinya. Aku menyodorkan handuk dan menyuruhnya duduk di dekat perapian kecil yang baru saja kupasang. Nyala, apinya lemah, tapi cukup untuk menghangatkan ruang dan hati yang mulai bergetar oleh sesuatu yang lebih dari sekadar cuaca. Kami bicara seadanya tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang luka lama yang mulai sembuh perlahan. Tapi seiring waktu berlalu, ruang antara kami semakin menipis. Jarak emosional yang dulu dijaga mulai luruh. Dan tanpa sadar, keheningan itu mulai berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Matanya menatapku lama, seolah menantang semua batas yang selama ini dijaga. Aku menunduk, tapi tak menjauh. Napasku dangkal, pikiranku gaduh. Ada rasa yang selama ini kami kubur dalam tawa, dalam basa-basi, dalam keraguan, kini mengapung ke permukaan. Dan dalam keheningan itu, sesuatu terjadi. Lebih dari sebelum-sebelumnya, tak ada suara selain detak jantung kami, napas yang saling mencari, dan rintik hujan di luar sana. Seolah langit pun tahu, ada 2 orang yang akhirnya berhenti menolak apa yang sudah lama tertulis di takdirnya. Ketika semuanya usai, kami hanya diam, tapi tidak canggung. Justru damai. Ia menyandarkan kepalanya ke sisi sofa, sementara aku duduk di lantai, bersandar di kakinya. Tangannya memainkan ujung rambutku perlahan, seolah ingin menghafal tiap helainya. Malam ini, kita sudah membuka pintu yang tak akan bisa ditutup lagi. Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan, dan aku tak ingin menutupnya. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap malu-malu dari sela tirai, menyentuh kulitku yang masih terasa hangat oleh jejak malam tadi. Sebuah malam yang tak hanya menandai keberanian, tapi juga membuka pintu pada sesuatu yang tak sepenuhnya bisa kutebak,
arah dan akibatnya. Reza masih tertidur di sofa. Dadanya naik turun tenang. Tapi saat aku menatapnya, perasaanku tak lagi utuh seperti beberapa jam sebelumnya. Ada desir cemas yang perlahan merambat, menumpuk bersama pikiran-pikiran yang semalam sengaja kubungkam. Aku berjalan ke dapur, mencoba menghidupkan pagi seperti biasa, menyiapkan teh hangat, memanaskan roti, mengisi udara dengan aroma wajar agar bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini masih terkendali. Tapi batinku tidak tenang. Ada sesuatu yang menyesakkan, bukan karena penyesalan, melainkan ketakutan pada konsekuensi. Langkah kaki Reza menyusul pelan. Ia berdiri di ambang dapur dengan pandangan samar, seolah membaca semua yang bergetar di wajahku. "Kamu menyesal?" tanyanya perlahan, nyaris seperti gumaman. Aku menoleh. "Tidak, tapi aku takut kalau ini mengubah segalanya." Aku mengangguk. Aku terbiasa mengendalikan banyak hal, tapi dengan kamu, semuanya seperti kehilangan arah. Reza mendekat. Bukankah justru itu artinya kita menuju sesuatu yang jujur? Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini bahwa malam tadi bukan hanya ledakan sesaat dari kesepian yang lama bersarang. Tapi aku juga tahu, di luar sana, dunia masih memandang kami dengan label yang tidak pernah kami minta. Aku seorang janda yang terlalu mandiri untuk dikasihani. Dia seorang duda yang terlalu diam untuk dipahami. Lalu suara ponselku berdering. Di layar, nama yang tak kusangka muncul. Dira, sepupuku, sekaligus rekan bisnis yang belakangan ini mulai curiga dengan kedekatan kami. Aku ragu mengangkatnya, tapi akhirnya aku tekan tombol hijau. "Dina, kamu di rumah?" tanyanya langsung. Suaranya waspada. "Iya." "Kenapa?" "Aku barusan lihat mobil Reza di depan rumahmu." Darahku mendesir turun ke dada. "Kamu ngapain kesini sepagi ini?" "Aku cuma lewat." "Tapi, kamu tahu kan, ini bisa jadi bahan omongan." Aku terdiam. Jari-jariku menggenggam erat gelas teh yang nyaris pecah oleh tekanan emosiku. Setelah telepon terputus, aku menoleh ke Reza yang menatapku tajam, seolah tahu apa yang terjadi, meski tak mendengar percakapan tadi. "Sudah dimulai?" "Ya," gumamnya, pahit. Aku tak menjawab. Tapi ya, dunia luar sudah mulai mengetuk pintu yang semalam kami buka, dan mereka tak akan datang membawa bunga, melainkan pertanyaan, prasangka, dan bisikan tajam yang bisa menusuk tanpa suara. Hari itu, rumahku terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ruang yang mengecil, tapi karena bisikan-bisikan yang tak terdengar mulai mengisi setiap sudutnya. Aku bisa merasakannya, seperti embusan angin dingin yang datang dari celah tak terlihat dingin, tapi nyata. Reza sudah pulang sejak pagi. Tak ada perpisahan yang dramatis, hanya tatapan panjang dan diam yang terasa lebih berat dari kata-kata. Mungkin kami sama-sama sadar bahwa kenyataan sudah mulai memburu kami, dan kami tak lagi bisa bersembunyi di balik dinding yang kami bangun dari senyap. Sore itu, Dira datang tanpa aba-aba, wajahnya serius, tanpa basa-basi seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka laptopnya, seolah berniat membahas kerjasama yang sedang kami bangun. "Tapi aku tahu, itu hanya pintu masuk kamu." "Dan Reza, sejak kapan?" tanyanya. Tiba-tiba, aku menatapnya lama. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena aku kenal kamu, dan aku tahu kamu bukan tipe yang membiarkan laki-laki berkeliaran di rumahmu pagi-pagi. Kecuali ada yang berubah." Aku menarik napas dalam. "Kita hanya dekat?" "Dekat?" Dira mengangkat alisnya, sinis. "Dekat seperti apa sampai kamu berani menanggalkan batas yang biasanya kamu jaga mati-matian?" Aku terdiam. Bukan karena tak tahu harus menjawab apa, tapi karena di dalam hatiku sendiri, aku pun masih mencoba memahami jawabannya. Dira menutup laptopnya. "Aku cuma khawatir kamu perempuan yang terlalu kuat untuk membuat kesalahan bodoh karena perasaan sesaat." "Jadi kedekatanku dengan Reza adalah kesalahan?" tanyaku pelan, tapi tajam. "Bukan soal Reza, tapi dunia ini belum siap melihat seorang perempuan sepertimu jatuh hati, lalu kehilangan kendali." Ucapan itu menghantamku seperti palu. Tapi entah kenapa,
Aku tidak marah padanya, karena mungkin sebagian dari diriku setuju. Mungkin aku memang sedang kehilangan kendali. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa ingin menyesalinya. Setelah Dira pergi, aku duduk sendirian di teras. Pohon mangga tua itu masih berdiri di sana. Diam, seolah mengingatkan aku pada awal pertemuanku dengan Reza. Betapa sederhana saat itu, betapa rumit sekarang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Kalau kamu lelah menghadapi semuanya sendiri, aku di sini. Jangan tutup pintunya. Aku menatap layar ponsel itu lama. Ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Lelah, tapi juga hangat. Mungkin aku memang sedang membuka pintu yang terlalu lama kukunci. Tapi apakah Reza cukup kuat untuk ikut masuk dan tinggal? Pertanyaan itu menggantung seperti senja yang enggan menggelap sepenuhnya. Di balik kekacauan yang mulai menjalar, aku hanya bisa berharap bahwa dinding yang retak ini bukan pertanda runtuh, melainkan kesempatan untuk membangun ulang dari fondasi yang lebih jujur. Sejak pesan Reza itu, aku belum membalas. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak bisa. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah, atau mungkin telah runtuh. Malam itu, aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Mata ini tampak asing. Ada semburat ragu yang tak biasa. Biasanya aku tahu kemana harus melangkah, siapa yang harus kupercaya, dan kapan harus berhenti. Tapi sekerong, semua kabur seperti lukisan basah yang disiram air. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke rumah Reza. Tak memberitahu siapa pun, langkahku pelan. Tapi pasti, aku butuh jawaban. Bukan janji, butuh kejujuran, bukan kata manis. Reza membukakan pintu, matanya tampak terkejut. Tapi tidak menolak, ia hanya memberi ruang. Dan aku masuk tanpa banyak bicara. Dina, suaranya serak. Aku pikir, aku tahu kamu pikir banyak hal. Tapi aku datang bukan untuk membuat semuanya mudah. Potongku cepat. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kupikirkan. Ia mengangguk. Mengerti. Kami duduk di ruang tengah. Tak ada yang menyentuh. Tak ada basa-basi. Kenapa kamu masih di sini? Tanyaku. Akhirnya, kenapa kamu tidak pergi seperti yang biasanya laki-laki lakukan setelah mendapat apa yang mereka mau? Reza menatapku tajam. Kalau kamu pikir aku datang ke hidupmu hanya untuk itu, kamu salah besar. Aku tetap di sini karena aku tahu setelah kamu tidak akan ada tempat lain yang terasa seperti rumah. Hatiku bergetar, tapi aku menahannya. Aku harus tahu lebih dari sekadar kalimat manis. Lalu, kamu siap melawan semuanya? Orang-orang yang akan bicara di belakangku, sahabatku yang mungkin meninggalkanku, dunia yang menghakimi karena aku lebih dulu memiliki segalanya. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak janji akan jadi penyelamatmu, tapi aku akan tetap di sisimu. Walau kita harus berdiri di atas reruntuhan yang kita buat sendiri. Kata-katanya menempar, bukan karena menyakitkan, tapi karena terlalu jujur. Tidak romantis, tapi nyata. Aku menutup mata sebentar, ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya napas panjang dan kepala yang mulai tunduk. Mungkin karena inilah bentuk cinta dewasa, bukan lagi tentang siapa mengejar siapa, tapi siapa yang bertahan saat semuanya tidak lagi sama. Lalu, tanpa perlu banyak penjelasan, aku berdiri, berjalan mendekatinya. Tak ada isyarat, tapi tubuh kami tahu harus kemana. Tak ada kata, tapi malam itu menjelma jadi bahasa. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi jiwaku seperti baru saja disentuh. Dalam, diam-diam, dan di detik itu, aku tahu, aku tak bisa lagi kembali menjadi diriku yang dulu. Pagi datang tanpa banyak suara, hanya sepotong cahaya yang menyelinap malu-malu dari balik jendela. Aku bangun dengan perasaan yang tak bisa kuterjemahkan. Antara tenang dan gentar, antara lega dan cemas. Reza sudah tidak di sebelahku, tapi aroma tubuhnya masih tertinggal di udara, menyatu dengan kenangan semalam yang tak berani kuurai satu persatu. Kupikir setelah malam itu, segalanya akan menjadi jelas. Tapi ternyata justru sebaliknya. Semuanya makin kabur. Aku merasa seperti berjalan di tepi tebing
Dengan mata tertutup, ada detak jantung yang tak wajar. Seolah tubuhku tawakan ada sesuatu yang pecah hari ini. Dan firasat itu benar. Menjelang siang, aku menerima sebuah pesan anonim. Hanya satu kalimat. Sudahkah kau tahu siapa Reza sebenarnya? Tanganku gemetar. Pesan itu dingin, tapi mengandung bara. Aku tak langsung merespons, hanya menatapnya lama, sambil mencoba menepis segala bayangan buruk yang tiba-tiba menyerbu pikiranku. Tapi pesan kedua datang beberapa menit kemudian. Kali ini disertai sebuah foto. Aku membukanya dengan jantung berdebar, lalu terdiam. Lama. Dalam foto itu, Reza berdiri bersama seorang wanita tampak akrab. Terlalu akrab, tapi yang lebih mengejutkan adalah latar belakang foto itu. Rumah lamaku. Tempat aku dulu tinggal bersama almarhum suamiku. Rumah itu sudah lama aku tinggalkan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu letak dan isinya. Tanganku mencengkeram ponsel erat. Ada getar di seluruh tubuhku. Bukan hanya karena Reza mengenal wanita itu, tapi karena aku mengenalnya juga. Wanita itu adalah Sylvie, sahabatku. Satu-satunya yang dulu menemaniku menangis saat aku kehilangan suami. Seseorang yang tak pernah kutaruh curiga, karena ia selalu tampil sebagai penyayang, bahkan sedikit terlalu perhatian terhadapku lalu sekarang. Apa maksud semua ini? Reza datang ke rumahku sore harinya. Seperti tak terjadi apa-apa. Ia membawa 2 kantung belanja dan senyum yang tenang. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan cara yang sama lagi. Ada yang ingin kamu ceritakan, Reza? Tanyaku tanpa bosi-bosi. Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku yang mulai keruh. Apa maksudmu? Aku menunjukkan foto itu tanpa berkata-kata. Ekspresinya tak sepenuhnya terkejut. Justru itu yang membuatku ngeri. Ia tidak gelagapan, tidak membantah, tidak menyangkal. Dina, aku bisa jelaskan, tapi kamu tak memilih menjelaskan sejak awal. Sunyi. Pocket. Jam dinding pun seperti berhenti berdetak. Yang terdengar hanya napasku sendiri yang mulai tak beraturan. Aku ingin tahu semuanya, Reza. Malam ini juga. Kalau tidak, jangan pernah datang lagi. Suara itu keluar tanpa rencana. Tapi itu bukan sekadar ancaman. Itu perintah terakhir dari seseorang yang hatinya mulai patah. Dan Reza pun menunduk, tak berkata-kata. Tapi aku tahu, mulutnya sedang menahan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Reza duduk di hadapanku, wajahnya tegang. Namun matanya tetap menatapku dengan tenang. Ada sejumput ketulusan di sana, tapi juga luka yang lama disembunyikan. Aku kenal Sylvie. Iya, ujarnya akhirnya. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menahan napas. Dadaku sesak oleh ribuan pertanyaan yang tak sabar mencari jawaban. Dia mendekatiku, Dina, bertahan lalu. Saat aku sedang kehilangan arah. Saat aku baru saja cerai. Dan hampir bangkrut karena kesalahan keputusan bisnis. Sylvie muncul sebagai penyelamat waktu itu. Atau setidaknya, aku kira begitu. Lalu, dia menawariku kesempatan. Modal usaha, tempat tinggal, koneksi, tapi semua itu ada harga yang tak pernah dia katakan terang-terangan. Aku menggenggam jemariku erat di pangkuan, takut mendengar kelanjutannya. Tapi lebih takut jika tidak, dia memintaku masuk ke kehidupanmu. Nafasku tercekat. Untuk apa? Awalnya aku tak mengerti. Katanya, kamu tidak sebaik yang semua orang kira, bahwa kamu bukan korban tapi pemengza. Aku sempat percaya, aku mengiyakan dengan bodoh. Tapi setelah aku kenal kamu, semuanya dia katakan runtuh. Kamu tidak seperti yang dia lukiskan. Lalu kenapa kamu tetap bersamaku? Bisikku lirih. Karena aku jatuh cinta, Dina. Tapi aku juga terjebak. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, menyisakan suara gemerisik yang memilukan. Jiwaku seperti kertas basah, lemas, dan kehilangan bentuknya. Semua ini terlalu banyak untukku, Reza. Ia bangkit, mendekat, tapi jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Kalau aku pergi sekarang, bukan karena aku tak mencintaimu, kataku pelan, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Reza, dan di dalam diam itu ada ratusan kata yang tak sempat diucapkan. Aku melangkah ke pintu, lalu berbalik.
Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tapi, jika suatu hari kamu kembali, bukan sebagai utusan siapapun, bukan sebagai seseorang yang terikat masa lalu, maka mungkin kita bisa mulai dari awal. Lalu, aku pergi dengan langkah pelan, namun pasti. Seperti daun yang jatuh dari ranting tanpa suara, tapi meninggalkan jejak dalam udara. Beberapa bulan kemudian, di bawah pohon mangga tua yang kini rindang, ada 2 cangkir kopi yang tertinggal di atas bangku kayu, dan secari kertas kecil di bawahnya, tertulis dengan tangan. Untuk kali ini, aku datang bukan karena siapa-siapa, hanya karena aku. Dan kamu. Aku membaca tulisan itu dengan senyum kecil yang sulit dijelaskan. Mungkin ini belum benar-benar akhir. Mungkin ini baru awal dari sesuatu yang lebih jujur.